Di sini I will show you. Saya akan menunjukkan kamu apa sih tujuan pembelajaran kita. Kenapa sih kita harus belajar tentang teks deskriptif? Yang pertama itu nanti di akhir pembelajaran diharapkan you are able to differentiate. Kamu diharapkan mampu membedakan fungsi sosialnya, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu di akhir pembelajaran nanti kamu diharapkan mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif. Nah, this is our last learning purposes. Ini adalah tujuan akhir. Di tujuan akhir ini, nanti setelah kamu belajar tentang teks deskriptif ini, diharapkan kamu mampu menyusun. Kamu mampu menyusun teks deskriptif baik secara lisan dan tulis. Baik itu secara teks deskriptif pendek dan sederhana terkait tempat wisata, bangunan bersejarah terkenal, dan lain sebagainya. Okay, those are all about our learning purposes. Now we talk about presentation synopsis. Jadi ini adalah part pertama descriptive text, part pertama dari 4 part yang nanti akan kalian pelajari. Nah, di sini ada main topics to cover. Ada beberapa materi yang yang wajib kalian kuasai untuk membuat teks deskriptif. Apa saja? The first one is about cardinal and ordinal number, and then singular and plural noun, and the third material is about adjective order. So, if you master those are materials, kalau kalian menguasai ketiga materi ini, maka dengan sangat mudah kalian bisa menyusun teks deskriptif baik secara lisan maupun secara tertulis. Okay, do you get it? Now, here we go to the first material. Oke, kita langsung ke materi pertama yang harus kamu kuasai, yaitu tentang apa? Tentang cardinal and ordinal number. So, what is cardinal number? Cardinal number adalah angka atau bilangan yang menunjukkan jumlah barang. Contohnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 100, 1000, dan lain sebagainya. Do you get it? Now we talk about ordinal number. Apa itu? Angka atau bilangan yang menunjukkan suatu tingkatan, urutan, peringkat, tahapan, atau posisi sesuatu. For example, contohnya, kamu mau mengatakan, saya pemenang pertama. Berarti kan kamu peringkat pertama dari seluruh peserta alias pemenang pertama. Itu menunjukkan peringkat, tingkatan urutan peringkat pertama. Ya, jadi kamu bahasa Inggrisnya pemenang pertama. Pemenang itu kan winner. Pertama itu first. Kenapa kita tidak menggunakan one? Karena di sini pertama itu menunjukkan tingkatan urutan dan peringkat. Jadi bahasa Inggrisnya itu the first winner. Oke, jadi ordinal number contohnya itu kayak first, second, third, fourth, sixth, seventh, and then ninth, 10th, dan lain sebagainya. Oke, here we go to the table. Oke, dari tabel ini kalian bisa sangat dengan mudah membedakan perbedaan cardinal dan ordinal number. Ya, cardinal number itu kayak yang biasa lah, kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20, 30, 40, 50, dan lain sebagainya. Itu cardinal. Kalau ordinal number itu biasanya ada pangkatnya. Kalau kamu menggunakan huruf 1 pangkatnya ST, 2 ND, 3 RD, yang lain pakainya TH. Ya, pakainya TH kecuali
21 berarti ST, 22 berarti ND. Oke. Nah, satu ST itu bacanya first. First, yang pertama, second, yang kedua, third, ketiga, fourth, keempat. Bisa membedakan ya? One, satu. First, ke satu. Two, dua. Second, kedua. Three, tiga. Third, ketiga. Oke, dan lain sebagainya. Do you get it? Hi all, nice to meet you. Okay, today we are going to study about cardinal and ordinal number. There are two goals here. The first one is, nanti setelah kamu melihat video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu membedakan cardinal and ordinal number. The second one is, kamu mampu menerapkan cardinal dan ordinal number. Let's start. Di pertemuan sebelumnya, telah kamu pelajari tentang cardinal dan ordinal number. Nah, di slide ini itu adalah contoh kalimat dengan menggunakan cardinal dan ordinal number. Coba kamu perhatikan number-number atau nomor-nomor yang menggunakan cardinal dan ordinal number. Ini adalah slide exercises. Di sini ada 10 soal di mana kamu diminta untuk mengubah nomor yang ada di dalam tanda kurung menjadi cardinal atau ordinal number. Perhatikan example-nya ya, sesuaikan dengan konteks kalimatnya, oke? Hello all, as usual with me, Mrs. Yeni. Okay, our today's material is about singular and plural noun. This is the second material that you should master it well before you learn about descriptive text. Let's go to the first slide. Is about definition of singular and plural. Jadi apa sih itu singular? Singular itu asalnya dari kata single atau satu. Jadi singular itu apa? Kata benda, orang, atau binatang yang jumlahnya satu atau single. Kamu tahu dong kata benda itu apa? Kata benda itu adalah hampir semua kata benda itu bisa dipegang. Ya, hampir semua berarti ada kata benda yang tidak bisa kamu pegang. Itu. Ya. And then plural itu apa? Yaitu kata benda, orang, atau binatang yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Istilah lainnya itu jamak. Jamak itu apa? Lebih dari satu. Do you get it? Do you understand? Ya, dari sini kamu bisa dong membedakan apa sih bedanya singular sama plural. Bedanya di mana? Di jumlah bendanya. Kalau singular, single, satu bendanya. Kalau plural artinya jamak atau lebih dari satu. Lebih dari satu itu contohnya apa? 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Here we go to the slide of the rules of how to change singular into plural. The first rule. Jadi ini adalah slide tentang aturan perubahan dari singular menjadi plural. Itu gimana aturannya? Ada beberapa. There are some rules here that I will explain to you. Nanti di sini akan saya jelaskan ya. Jadi the first rule atau aturan pertama itu hampir semua kata benda singular itu ditambahi s jika mau berubah menjadi plural. Jadi kalau hampir semua berarti kan ada kata benda yang tidak hanya mendapatkan bahan s untuk menjadi pluralnya. For example, jadi ini singularnya itu pengubahan singular menjadi plural itu hanya tinggal menambah s di hampir semua kata benda. Car, sebuah mobil, di sini kan mobilnya banyak. Namanya cars. Next example, camera. Pluralnya jadi cameras. And then
egg. Sebutir telur. Ini ada banyak telur, pluralnya jadinya eggs. And then apa itu? Satu buah pohonnya namanya tree. Pluralnya jadi banyak pohon, trees. Tree, trees. Well, this is the second rule, how to change singular into plural. Ini adalah aturan kedua mengubah dari singular ke plural. Add es to the singular noun ending in s, x, sh, and ch. Jadi kalian kalau mau mengubah singular menjadi plural, kalau singularnya itu berakhiran s, x, sh, dan ch, kalian tinggal menambahkan es di pluralnya. For example, box. Pluralnya jadi boxes. And then, bus. Pluralnya jadi buses. Satu buah bis. Ini ada banyak bis ya. You can see on the picture here. There is a difference. There is, a differences between sebuah bis dan beberapa bis. Oke, kamu bisa lihat di picture-nya. And then brush, brushes. Yeah, the third rules. Change y into ies if singular nouns ending in y and before y is consonant. Jadi kalau singularnya itu berakhiran y dan sebelum atau sedurungnya y itu adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu apa? Huruf yang selain huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5 tok, yaitu a, i, u, e, o. Berarti kalau konsonan itu selain a, i, u, e, o. Ingat ya, konsonan itu selain a, i, u, e, o. For example, baby. Baby itu berakhiran y, sebelum y itu huruf b atau konsonan b. Jadi dia singular, artinya satu orang bayi. Kalau ini kan ada banyak bayi ya. Nah, pluralnya atau jamaknya jadinya babies. Y-nya diubah jadi i, e, s. Baby, babies. Okay, let's go to the next sample. Lady, ladies. And then fly, flies. Seekor lalat, pluralnya banyak lalat, namanya flies. Do you get it? Okay, the fourth rule. Add s if singular noun ending in y and before y is vowel atau huruf vokal, yaitu apa? A, I, U, E, O. Jadi kalau kamu menemukan kata benda singular atau kata benda yang jumlahnya 1 yang berakhiran y dan sebelum y itu adalah huruf vokal atau A, I, U, E, O, maka kamu hanya tinggal menambahkan s. Ya, beda ya dengan aturan ketiga. Kalau aturan ketiga sebelum y itu konsonan, maka y itu diubah jadi i, e, s. Kalau di aturan keempat ini, kalau sebelum y itu adalah vokal a, i, u, e, o, maka tinggal ditambahi s. You understand? Okay, for example, boy berakhir y, sebelum y huruf o atau vokal o. Makanya pluralnya atau jamaknya jadi boys. Seorang anak laki-laki, beberapa orang anak laki-laki. Ya, ada 3. And then monkey, monkeys. Donkey, donkeys. Seekor keledai berakhiran y, sebelum y itu huruf
E atau vokal E, maka tinggal ditambah S di pluralnya. Donkeys. Do you understand? And then K. Case. K. Case. Well, this is the 5th rules of how to change singular into plural. Ini adalah aturan kelima bagaimana sih kita mengubah kata benda yang jumlahnya 1 bisa menjadi lebih dari 1. Ini aturan kelimanya. If singular noun ending in F or FE, so the plural change into VES atau VS. Jadi kalau singularnya itu berakhiran F atau FE, maka pluralnya itu dari F berubah menjadi VES. For example, love, sepotong roti. Ini ada banyak berpotong-potong roti ya, banyak potongan roti. Namanya loaves. Love, loaves. And then leaf, leaves. Sehelai daun, berhelai-helai daun. Ya, akhirannya F. Leaf, leaves. And then ini yang berakhiran FE. Ya, for example, knife. Jadinya pluralnya menjadi knives. Knife, knives. Yang FE berubah jadi VES. You understand? Next symbol. Wolf. Wolves. Yeah. Those are the rules of regular plural noun. Ya, jadi kelima aturan ini itu adalah cara mengubah dari singular ke plural dalam bentuk regular. Regular itu beraturan, sesuai aturan. Nah, kalau sesuai aturan, kalau ada regular, berarti ada dong yang namanya irregular plural noun. Ada. Apa aja? Here we go to the slide of it. Jadi apa itu irregular plural noun? Itu adalah kata benda jamak yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu apa? Berarti yang tidak sesuai aturan kelima itu. Jadi pengecualian. Nah, di sini ada listnya atau daftarnya, misalkan dari woman jadi woman. Ya, man jadi man. Child itu artinya seorang anak. Children berarti lebih dari satu. Tooth itu artinya satu buah gigi. Kalau teeth itu artinya lebih dari satu. Foot, feet. Nah, kenapa namanya football? Kenapa enggak fitball? Karena football itu yang nendang itu satu kaki. Kalau fitball itu berarti dua kaki kamu itu nendang bola, kan nggak mungkin. Makanya itu dinamakan football. Do you understand? Next, person itu satu orang. Kalau people itu lebih dari satu. Kalau ini sudah kita jelaskan ya, live jadi lives. Mouse, satu ekor, satu ekor tikus, ini lebih dari satu. Again, you can see on the slide here, and then you can learn it with your friends. Ini adalah pengecualian dan itu adalah daftar kata kerjanya ya. Ini daftar kata kerjanya. Hello everybody, welcome back to the part 4 of descriptive text. Today's material is about singular and plural noun. Happy learning! Well, di part 4 ini nanti tujuan kita belajar itu nanti kalian diharapkan mampu menyusun teks lisan dan tulis tentang singular and plural noun. Okay, let's start. Kalau kamu ingin mengatakan ada, nah kamu menggunakan there is atau there are, tergantung jumlah bendanya.
ada sebuah berarti menggunakan there is, karena there is itu digunakan untuk singular and uncountable noun. Kalau ada beberapa atau ada banyak, artinya bendanya lebih dari satu untuk plural noun. So, what is uncountable noun? Uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, di samping itu ada list atau daftar kata benda yang tidak bisa dihitung. Pelajari ya dan perhatikan baik-baik. Nah, on, in, at itu adalah keterangan tempat yang menunjukkan posisi benda itu berada di mana. Contohnya, buku itu di atas meja berarti the book is on the table. Karena on itu artinya nempel di atas permukaan meja. In artinya di dalam dan at itu berarti posisi bendanya itu sudah jelas. Ini adalah contoh kalimat menggunakan there is atau there are yang artinya ada. Number one, there is artinya ada sebuah ruang guru in my school, di dalam sekolah saya, karena ruang guru itu letaknya di dalam sekolah. Number two, ada beberapa kelas di sekolah saya. Number three, tidak ada sedikit pun gula di dalam kelas. Ini adalah slide di mana kalian diminta untuk mencari 10 benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan there is atau there are seperti yang sudah saya contohkan di slide sebelumnya. Ingat ya posisi bendanya itu di mana dan bendanya jumlahnya ada berapa. What is adjective order? Apa sih adjective order itu? Adjective order itu adalah urutan kata sifat untuk mendeskripsikan benda. Jadi contoh gampangnya seperti ini. Kamu melihat sebuah motor, terus kamu bilang, motor merah, mahal, bersinar, baru tersebut, milik Ani, misalkan seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengucapkan bahasa Inggris, cara mendeskripsikan benda, cara mengucapkan bahasa Inggris motor merah, baru, mahal, itu bagaimana caranya? Nah, di sini nanti kamu akan belajar cara mengucapkan, cara mengurutkan kata sifat untuk mendeskripsikan kata benda. Kamu paham kan benda? Benda itu hampir semua hal yang bisa kamu pegang, kamu sentuh itu namanya benda. Contohnya misalkan your nose, hidung kamu kalau bisa kamu sentuh, itu berarti hidung kamu masuknya kata benda. Tas kamu bisa kamu sentuh, itu berarti masuknya kata benda. Oke? Kata benda itu hampir semuanya bisa dipegang. Kalau hampir semuanya berarti ada sebagian kecil kata benda yang tidak bisa kamu pegang. Do you get it? Okay, this is the form of adjective order. Ini adalah rumus adjective order, 10 steps describing things. Ada 10 langkah untuk mendeskripsikan sesuatu. Urutan pertama itu yang harus kamu lakukan itu adalah tentang quantity atau jumlahnya. Jadi 10 urutan ini itu wajib kamu hafalkan. Kenapa? Karena ini nanti akan berguna tatkala di mana kamu akan mendeskripsikan sebuah benda. Ya, urutan pertama itu quantity atau jumlah. Contohnya apa? An itu artinya sebuah. Ya, jadi artinya sama-sama sebuah, tapi penggunaannya beda. Kalau an itu diikuti oleh vokal. Contohnya an apple. An apple. Sebuah apel. Kenapa pakainya an? Karena di situ apple itu huruf awalnya itu adalah a. Itu adalah sebuah vokal. A bag itu artinya sebuah tas. Kenapa pakainya e? Karena bag itu diawali huruf b, artinya konsonan. And then to, some, many, dan lain sebagainya. Urutan kedua itu opinion atau pendapat. Contohnya kayak tadi misalkan motor merah, baru, bersinar. Nah, bersinar ini itu masuknya ke opinion atau pendapat kamu terhadap benda tersebut. Apakah bersinar, cantik, tidak cantik, jelek. Nah, itu masuknya pendapat kamu terhadap sesuatu yang kamu lihat. Opinion itu urutan kedua. Urutan ketiga itu adalah size atau ukuran. Contohnya apa? Ukuran itu misalkan long, hook, large, dan lain sebagainya. Big, bukan, not, ya. Long, hook, large, big itu maksudnya ukuran.
And then age itu urutan keempat atau umur. Contohnya apa? Old, young, antique, dan lain sebagainya. Urutan kelima itu shape atau bentuk. Contohnya apa? Oval, cube, diamond, circle, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk suatu benda. Misalkan HP. HP itu kan bentuknya persegi ya, persegi panjang. Nah, itu persegi panjang itu masuknya ke shape atau bentuk. Atau misalkan sebuah kaleng. Kaleng itu masuknya ke tube atau bentuknya itu tabung. Itu shape. And urutan keenam itu adalah color. Apa itu? Warna. Contohnya apa? Red, pink, purple, green, black, white, yellow, dan lain sebagainya. Ya, urutan ketujuh itu adalah origin. Origin itu apa? Asal dibuatnya suatu benda tersebut itu berasal dari mana? Kau pernah dong beli kaos. Di situ tulisannya made by, made in. Nah, itu dibuat di. Nah, misalkan made by Indonesian, berarti dibuat oleh orang Indonesia. Made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Ya, asal negara dan orang yang membuatnya. Asalnya itu origin. Material itu adalah bahan pembuatan. Itu masuk urutan nomor 8. Bahan pembuatan misalkan tas kulit. Berarti kan tas itu terbuat dari kulit. Makanya tas kulit itu bahasa Inggrisnya itu adalah leather bag. Kenapa leathernya di depan? Karena bag itu adalah benda. Benda itu masuknya urutan terakhir atau 10. Jadi leathernya itu kan 8, 10. Jadi leather bag. Urutan ke-9 itu adalah purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Tujuan dibuatnya benda itu untuk apa? Misalkan kolam renang. Kolam untuk berenang. Kolam itu masuknya benda. Renang itu masuknya purpose. Tujuan dibuatnya kolam itu untuk berenang. Jadi nanti bahasa Inggrisnya swimming pool. Misalkan tongkat untuk berjalan. Berarti walking stick. Tongkat itu benda, walking itu berjalan, purpose. Misalkan sleeping bag berarti tas tidur, maksudnya tas yang bisa difungsikan sebagai alas tidur, itu sleeping bag. Dan urutan yang terakhir atau ke-10 itu adalah noun atau bendanya. Contohnya di situ stick, pool, camera, car, and then bag, table, shoes, shelf, dan lain sebagainya. Okay, do you understand? Now here we go to the example of a check product. Ya, di sini ada dua contoh. Dua contoh ini itu masih jumble alias acak. Di sini kamu diminta untuk mengurutkan, untuk mendeskripsikan sesuai urutan sehingga bisa membentuk sebuah deskripsi yang bagus. Itu bagaimana deskripsi bendanya. Di sini ada car, old, big, green, and antique. Nah, ini kan diurutkan. Car itu masuk mobil. Mobil itu kan bisa kamu pegang. Jadi dia masuknya nomor 10. Old. Old itu masuknya artinya tua. Masuknya ke age atau umur. Umur itu tadi urutan keberapa? Keempat. Coba kita lihat yang age. Age itu urutan keempat. Tara, ya, age itu urutan keempat. You understand ya? And then setelah age itu old ya, tadi old itu artinya tua. Big. Big itu artinya besar. Besar itu masuknya ke size atau ukuran. Ukuran itu masuk urutan ke-3. Green itu artinya hijau. Hijau masuknya ke color. Apa itu color? Warna. Warna masuk urutan ke-6. Kemudian antik. Antik itu masuk urutan ke-7.
2. Apa itu antik? Opinion. Opinion berarti pendapat kamu terhadap suatu benda. Opinion itu masuk urutan kedua. Jadi urutan deskripsi benda yang paling benar itu 2, terus 3, 4, 6, 10. 2 apa? Antique big green car. Mobil antik besar berwarna hijau. Do you get it? Contoh kedua, square tan box big blue. Square itu masuknya kotak, artinya kotak. Kotak itu berarti masuk ke shape atau bentuk bendanya itu kotak. Jadi shape itu urutan ke-5, kamu tulis 5 di sini. Kemudian 10 itu 10. 10 itu masuknya jumlah atau quantity. Quantity itu masuknya urutan pertama. Kamu tulis 1 di bawahnya. Kemudian box itu kardus. Kardus itu adalah benda yang bisa kamu pegang. Jadi kardus itu masuknya noun atau urutan ke-10. Kamu tulis 10. Big itu masuknya ke size atau ukuran. Size itu urutan ke-3. Kamu tulis 3 di sini. Kemudian blue itu biru. Biru itu masuk ke color atau warna. Color itu masuk urutan ke-6. Jadi urutan yang betul 1, 3, 5, 6, 10. 10 big square blue boxes. Oke. Kenapa di sini ada tambahan ES-nya? Karena jumlahnya ada 10 atau lebih dari 1. Ini sudah kita bahas di part kedua, yaitu tentang singular and plural noun. Do you remember it? Did you remember it? Okay, I'm sure you remember it. Saya yakin kamu mengingatnya. 10 big square blue boxes. Berarti 10 kardus besar berbentuk kotak berwarna biru. Well, this is our last explaining. So, thank you for your attention. Have a nice day. See you next time. Have a nice day ya.